Fedi Pilor, Guru Asuransi. Apa kaitannya monopoli dengan pasal 251? Apa kaitannya monopoli dengan pasal 251 dan keputusan Mahkamah Konstitusi? Ya. Jadi selama ini yang saya sampaikan, permainan monopoli, saya ibaratkan asuransi sebagai permainan monopoli, ya. Yang akan memenangkan permainan monopoli ini adalah perusahaan asuransi. Mengapa? Karena perusahaan asuransi memahami segala macam kondisi seluk-beluk peraturan asuransi, bahkan peraturan-peraturan KUHD, KUH Perdata dan segala macam, peraturan OJK dan segala macam. Masyarakat luas mana tahu ada peraturan tersebut yang begitu kompleks, yang begitu jelimet, yang begitu banyak. Maka nggak tahu, ya. Nah, selama ini akhirnya apa? Perusahaan asuransi begitu mudahnya menjual produk asuransi dengan serampangan, sembarangan menjual produk asuransi. Bahkan agen-agen asuransi pun yang salah keliru pun dibiarkan menjual keliru secara menjual produk mereka dengan keliru, mereka dibiarkan, ya. Anda coba lihat kekeliruan penjualan unit link dan berbagai macam produk-produk asuransi lain, ya. Nah, dengan adanya ya keputusan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan asuransi tidak boleh membatalkan polis sepihak, tidak boleh menolak klaim, ya, dengan dasar pasal 251 ini yang selama ini dipakai. Aturan ini dipakai oleh perusahaan asuransi untuk dapat memenangkan pertandingan monopoli, ya. Jadi kartu truf yang tidak diketahui atau tanggung, yang memang tanda petik juga tidak disampaikan oleh agen-agen tersebut. Bila mana Anda keliru, Anda ditolak klaim dan dibatalkan polisi. Tidak pernah disampaikan pasal 251 ini kepada konsumen. Mana pernah ada agen asuransi, pemasaran asuransi menyampaikan hal ini, pasal 251. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi ini saya sambut baik. Kenapa? Karena ini menyeimbangkan permainan asuransi, dan perusahaan asuransi akan menjual asuransinya dengan lebih bijak dan lebih bajik, dengan lebih cerdas, tidak membiarkan kekeliruan terjadi selama ini. Selama puluhan tahun kekeliruan penjualan polis asuransi dibiarkan, pembiaran, sehingga korbannya adalah siapa? Masyarakat luas. Pun kalau kata misalnya ternyata ujung-ujungnya masyarakat luas itu menang, paling dituding apa? Agen asuransinya, karena agen asuransinya berkreasi melakukan penipuan. Padahal agen tersebut bisa saja diajarkan di kelas-kelas pelatihan. Jadi sekali lagi, tadi apa hubungannya pasal 251 dengan monopoli? Ya, ini yang saya sampaikan. Semoga Anda dapat lebih bajik dan lebih bijak dan tidak serampangan menjual polis asuransi. Karena kita semestinya menjual polis asuransi dengan hati, dengan kebaikan, bukan hanya memikirkan dengan keuntungan semata, komisi, profit dan lain sebagainya. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.